Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianing Tias pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini kita masih akan membahas mengenai logaritma. Nah, tetapi kira-kira apa ya yang akan kita bahas pada video kali ini? Ya, benar sekali. Kita akan membahas materi persamaan logaritma, di mana materi ini akan dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan atau Matematika Lintas Minat kelas 10 semester ganjil. Nah, jadi sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga dari 5. Nah, untuk kompetensi dasarnya kita masih menggunakan KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai pengertian persamaan logaritma. Jadi persamaan logaritma adalah persamaan pada bentuk logaritma yang di dalamnya memuat variabel, di mana variabel tersebut dapat menempati numerus atau bilangan pokok. Nah, kalau kemarin pada fungsi logaritma, variabelnya kan terletak pada numerus. Nah, sedangkan pada persamaan logaritma ini, variabel bisa terletak pada numerus atau basis. Jadi, bahkan bisa di kedua-duanya. Seperti itu. Nah, untuk bentuk-bentuk persamaan logaritma di sini yang akan saya bahas ada 6 bentuk persamaan logaritma beserta penyelesaiannya. Untuk bentuk yang pertama, jika ada A log fx sama dengan A log p, di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan p. Nah, syaratnya ingat, fx itu kan terletak pada numerus. Maka kita gunakan syarat numerus, yaitu harus lebih dari 0. Maka nanti setelah diperoleh nilai x-nya dari fx sama dengan p, kita perlu mensubstitusikan ke fx-nya. Jika nanti nilai x pada fx itu lebih dari 0, maka x tersebut telah memenuhi sehingga menjadi penyelesaian dari persamaan logaritma. Nah, agar lebih memahami, langsung saja yuk kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan log 3x plus 5 min log x min 3 sama dengan 1. Nah, supaya bentuknya sama seperti bentuk pertama tadi, maka ini kita sederhanakan dulu. Ingat nggak sifatnya kalau ada A log B min A log C, itu artinya apa? A log B min A log C. Iya, ini kan artinya A log B per C. Sehingga ini penyelesaian. Nah, log 3x plus 5 sama dengan x min 3. Lalu yang satu ini bagaimana? Ingat, logaritma kalau tidak ada basisnya berarti dia basisnya berapa? Iya, kalau tidak ditulis berarti berbasis 10. Nah, satu itu basis berapa? 1 itu 10 log berapa? Iya, 10 log 10. Nah, sekarang bentuknya sudah sama kan? A log fx sama dengan A log p. Nah, maka penyelesaiannya sekarang fx sama dengan p. Jadi 3x plus 5 sama dengan x min 3. Per x min 3 sama dengan 10. Saya tekankan lagi di sini lognya kenapa hilang bukan berarti dicoret, tapi kita hilangkan untuk mempermudah dalam menyelesaikan. Ya, jadi ini artinya bukan dicoret, tetapi karena basisnya sudah sama, maka kita tulis numerusnya saja untuk mempermudah pengerjaan. Oke, sekarang untuk menghilangkan penyebut, maka masing-masing ruas kita kalikan x min 3. Jadi di sini tersisa 3x plus 5, 10 kali x min 3. 3x plus 5, 10x min 30. Masing-masing ruas kita kurangi 7x
dan kita kurangi 5. 7x 5. Sorry, ini masing-masing ruas kita kurangi 10x karena untuk menghilangkan ini. 3x min 10x itu min 7x min 35. Masing-masing ruas kita bagi dengan min 7 untuk mencari nilai x-nya. Terus syarat numerus, karena fungsinya terletak di numerus, maka kita menggunakan syarat numerus. Syarat numerus. Kita masukkan ke masing-masing. Oke, di sini x plus 5 kita masukkan ke sini dan sini. 3. Oke, sorry. Ini kita masukkan ke yang sudah disederhanakan. 3x plus 5 per x min 3. Jadi 3 kali 5 ditambah per 5 min 3. 3 kali 5 15 tambah 5 20 per 2 sama dengan 10. Jadi numerusnya adalah 10. Apakah benar ini lebih dari 0? Iya, benar. Nah, karena ini memenuhi syarat numerus, jadi ini penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk kedua. Jika A log fx sama dengan A log gx, di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Nah, ingat di sini fungsinya ada 2 sekarang. Kalau tadi kan fungsinya hanya fx, sekarang ada gx, maka nanti hasil x-nya itu harus kita masukkan ke masing-masing fx dan gx. Karena fx dan gx itu terletak di numerus, maka nanti fx-nya harus lebih dari 0 dan gx harus lebih dari 0. Nah, ini contoh soalnya. 3 log 2x min 1 sama dengan 3 log x plus 4. Ini saya misalkan fx-nya, ini gx-nya. Maka penyelesaiannya itu kan fx sama dengan gx. 2x min 1 sama dengan x plus 4. Masing-masing kita kurangi x dan kita tambah 1. Sorry, ini saya hapus dulu. Nah, x sama dengan 5. Nah, kemudian sekarang syarat numerus. F5 2 kali 5 dikurangi 1 berapa? 9. G5 x tambah 4, maka 5 tambah 4 9 juga. Nah, dia sama-sama lebih dari 0, berarti 5 ini memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ya benar 5. Lalu sekarang kita masuk ke bentuk ketiga, yaitu jika A log fx sama dengan B log fx. Jadi di sini basisnya itu bilangan yang berbeda, tetapi numerusnya fungsi yang sama, di mana basisnya ini A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, lalu B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka fx sama dengan 1. Ya kan, ingat suatu fungsi logaritma jika basisnya beda, agar nilainya sama, maka kan numerusnya sama dengan 1. Karena berapapun bilangannya, jika dilogkan 1 kan hasilnya sama-sama 0. Nah, ini penyelesaiannya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 log x kuadrat min 8 sama dengan 4 log x kuadrat min 8. Nah, di sini basisnya kan beda, 3 dan 4. Sedangkan numerusnya itu fungsi yang sama, yaitu x kuadrat min 8. Maka penyelesaiannya itu numerusnya sama dengan 1.
Masing-masing ruas kita kurangi 1, jadinya kan min 8 min 1 min 9. Ingat, kalau kita ketemu persamaan kuadrat, maka kita cari akar-akarnya. Nah, karena ini bentuknya A kuadrat min B kuadrat, maka kan faktornya A plus B, A min B. Nah, jadi ini X min 3, X plus 3, X min 3. Ini sebenarnya boleh dibolak-balik sih, kalian mau nulis X min 3 dulu, baru X plus 3 juga boleh, karena perkalian bersifat komutatif. Nah, jadi X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3, atau X min 3 sama dengan 0, sama dengan 3. Jadi di sini diperoleh dua penyelesaian, yaitu min 3 dan 3. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang keempat, yaitu jika Hx log Fx sama dengan Hx log Gx. Nah, jadi di sini baik basis maupun numerusnya merupakan fungsi, di mana basisnya itu fungsi yang sama, numerusnya fungsi yang berbeda. Maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx, numerus sama dengan numerus. Nah, ingat syaratnya. Nah, karena di sini ada 3 fungsi, maka syarat yang pertama Hx itu kan terletak pada basis, maka kita gunakan syarat basis. Syarat basis apa? Dia harus positif, lebih dari 0, dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi di sini Hx lebih dari 0 dan Hx tidak boleh sama dengan 1. Lalu yang kedua, syarat numerus. Fx kan sebagai numerus, maka Fx harus lebih dari 0. Begitu juga dengan Gx, karena Gx numerus, maka Gx harus lebih dari 0. Jadi sebenarnya di logaritma ini kan tidak perlu menghafalkan banyak rumus. Jadi cukup kalian lihat fungsinya terletak di mana. Kalau fungsinya terletak di basis, berarti kalian gunakan syarat basis. Kalau fungsinya terletak di numerus, berarti kalian gunakan syarat numerus, seperti itu. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke contoh soalnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 1 log 2X plus 6 sama dengan X plus 1 log min X plus 9. Nah, di sini saya misalkan ini Fx-nya, ini Gx-nya, dan basisnya itu sebagai Hx. Maka penyelesaiannya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu Fx sama dengan Gx. 2x plus 6 sama dengan min x plus 9. Masing-masing ruas kita tambah x dan kita kurangi 6. Ini 0 kan, min x tambah x 0, 9 kurangi 6, 3x sama dengan 3. Masing-masing ruas kita bagi 3, x sama dengan 1. Nah, sekarang langkah pertama kita cari syarat basis dulu. Nah, basisnya kan Hx. Tadi apa syarat basis? Ya, harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Maka di sini karena x plus 1 itu kan 1 plus 1. Apakah benar 2 lebih dari 0? Iya. Apakah 2 tidak sama dengan 1? Iya. Berarti ini memenuhi syarat basis. Lalu yang kedua, syarat numerus, karena fungsinya ada di numerus juga. Yang pertama F1, kan 2x plus 6, berarti 2 kali 1 ditambah 6, 8. G1 min x plus 9, min 1 plus 9, 8 juga. Tadi kan syaratnya numerus harus lebih dari 0, 8 lebih dari 0, maka 1 juga memenuhi syarat numerus. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang kelima, yaitu jika Fx log Hx sama dengan Gx log Hx,
Nah, kalau tadi kan basisnya itu fungsi yang sama, basis numerusnya fungsi yang berbeda. Sekarang kebalikannya, basisnya fungsi yang berbeda, numerusnya fungsi yang sama. Penyelesaiannya sama, fx sama dengan gx, tetapi yang membedakan adalah syaratnya. Di sini syarat fx itu kan karena sebagai basis, maka fx itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Begitu juga dengan gx, karena gx merupakan basis, maka gx harus lebih dari 0 dan gx tidak boleh sama dengan 1. Dan yang terakhir, karena hx adalah numerus, maka syaratnya hx itu hx harus lebih dari 0. Oke, contoh soalnya ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x plus 6 log x plus 1 sama dengan min x plus 9 log x plus 1. Ini saya x, gx, hx. Maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. 2x plus 6 sama dengan min x plus 9. Masing-masing ruas kita tambah x dan kita kurangi 6. 3x sama dengan 3, x sama dengan 1. Sekarang syarat basis. Nah, f1 tadi fx harus lebih dari 0 dan fx tidak boleh sama dengan 1. Karena basisnya 2x plus 6, maka kan ini 2 kali 1 plus 6. Begitu juga dengan G1 nya min x plus 9, min 1 plus 9. Nah, basisnya sama-sama 8, di mana 8 ini lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan tidak sama dengan 1. Maka ini memenuhi syarat basis. Nah, sekarang syarat numerus, yaitu H1, hanya apa? X plus 1, 1 plus 1. Jadi syarat numerus harus lebih dari 0. H1 lebih dari 0, iya. Jadi X sama dengan 1 ini memenuhi syarat basis dan syarat numerus. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk yang terakhir. Nah, di sini kalau kalian menemukan bentuk ada kuadratnya, di mana A kali A log X kuadrat ditambah B kali A log X tambah C sama dengan 0, atau biasanya nanti kalian akan menemukan bentuk A kali A log kuadrat X ditambah B kali A log X pasti sama dengan 0. Nah, jadi A log kuadrat X itu kan artinya A log X dikali A log X. Jadi A log kuadrat X itu beda dengan A log X kuadrat ya, karena A log X kuadrat itu kan maknanya A log X dikali X. Nah, berdasarkan sifat ini kan berarti A log X ditambah A log X, jadi kan berbeda, tidak sama. Jadi A log kuadrat X itu artinya A log kuadrat X, bukan A log X kuadrat. Oke. Nah, kalau kita menemukan bentuk seperti ini, maka langkah pertama itu kita misalkan suatu variabel, tidak harus Y, kalian bisa menggunakan variabel apa saja, Z, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Kita misalkan suatu variabel itu sebagai bentuk A log X yang paling sederhana. Nah, setelah kita misalkan, ini kan bentuknya menjadi AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Nah, seperti biasa kalau ketemu persamaan kuadrat, untuk mencari Y-nya itu kan berarti kita harus mencari akarnya. Untuk mencari akarnya, kita bisa menggunakan pemfaktoran, kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Nah, setelah kita peroleh nilai Y-nya, kita kembalikan ke bentuk awal permisalannya, karena tujuannya kan mencari X, bukan mencari Y. Sehingga nanti barulah diperoleh nilai X-nya.
Oke, ini contohnya. 3 log kuadrat X kan artinya 3 log X kali 3 log X. Berarti yang kita misalkan, misal Y sama dengan 3 log X. Nah, 3 log ini kan bentuknya 3 log X kuadrat. Nah, ini berdasarkan sifat A log B pangkat N, berarti kan N kali A log B, berarti 3 kali 3 log X ya, pangkatnya maju ke depan kan. Ditambah 2 sama dengan 0. Nah, karena 3 log X itu Y, maka Y kuadrat min 3Y plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan bisa ya. Jadi kita gunakan cara pemfaktoran saja. Y min 2, Y min 1. Maka Y-nya diperoleh 2 atau Y min 1 sama dengan 0, Y sama dengan 1. Lalu kita kembalikan ke bentuk awal. Y itu kan 3 log X. 3 log X sama dengan 2. Maka X adalah 3 pangkat 2, yaitu 9. Oke, biar tidak bingung saya tulis gini deh. 3 pangkat 2, X sama dengan 9. Lalu ini 3 log X sama dengan 1, X sama dengan 3 pangkat 1, X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya 3 dan 9. Nah, ini semua udah paham ya maksudnya ini. Kita ke bentuk ini loh. A log B sama dengan C. Itu kan artinya A pangkat C sama dengan B. Ini ya. B-nya itu kan X. X sama dengan A pangkat C. Seperti itu. Jadi ini hampir sama seperti persamaan eksponen ya. Oke anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Pada video berikutnya saya akan membahas mengenai pertidaksamaan logaritma. Jadi sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung WA saya di grup atau menuliskannya di kolom komentar. Nah, agar lebih memahami materi ini, silahkan kalian lanjutkan mengerjakan LKS Intan Pariwara UK 3 bagian A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.